Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Qurrata A'yun. Segmen kali ini adalah sharing materi yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber, baik dari media online, buku, ataupun artikel-artikel. Yang mana kami harapkan di sini kita bisa saling belajar, baik bagi kami sendiri ataupun para viewers, untuk saling mengingatkan dan saling memotivasi. Selamat menonton. Memiliki anak laki-laki adalah suatu anugerah yang luar biasa. Namun, sebagai orang tua, ada tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan yang tepat dan benar kepada mereka. Bagi orang tua yang baru saja memiliki anak laki-laki, mungkin masih bingung dan khawatir tentang cara yang tepat dalam mendidiknya. Tapi jangan khawatir, dengan sedikit bantuan, kamu bisa memberikan pendidikan terbaik kepada anak laki-lakimu. Sebagai muslim, tentu kita mendapat bantuan dari teladan Rasulullah SAW. Yang pertama, yaitu mengajarkan ilmu tauhid dan akidah kepada anak laki-laki. Kedua ilmu ini sangat penting untuk diajarkan pada anak sejak dini mungkin. Rasulullah SAW juga mengajarkan anak-anaknya untuk mengucap kalimat syahadat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dijelaskan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Dengan harapan anak laki-laki ini akan membawa ia untuk dapat memimpin keluarganya di waktu yang akan datang dengan bekal ilmu akidah. Yang kedua adalah mengajarkan ilmu agama. Ilmu agama merupakan pondasi kehidupan bagi seorang anak di masa depan. Karena itu, mendidik anak laki-laki adalah dengan menanamkan pondasi ini sedini mungkin. Yang mana nantinya anak laki-laki akan menjadi pemimpin untuk keluarganya, bahkan untuk umat. Kita bisa mengajarkan ilmu agama bagaimana yang diajarkan oleh Islam dengan cara sederhana, seperti membiasakan anak membaca doa sebelum dan setelah melakukan sesuatu, mengajarkan doa-doa harian, mengenalkan sosok Nabi dan Rasul, dan meneladani sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengajari membaca Al-Quran dan mengimaninya, mengenalkan anak pada rukun iman dan rukun Islam. Orang tua juga bisa membacakan buku cerita Islami tentang Nabi dan Rasul, atau buku mengenai akhlak-akhlak terpuji umum lainnya. Dari kebiasaan sederhana ini, anak laki-laki akan lebih mudah mengenali agamanya dan menjadikan pondasi dalam kehidupannya kelak. Ketiga, mengajarkan tata cara sholat. Sholat termasuk kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim. Karena itu, seorang anak wajib belajar sholat dan membiasakannya sejak kecil. Cara mendidik anak laki-laki dengan sholat juga perlu diterapkan untuk anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Pada usia 7 tahun, anak laki-laki maupun perempuan sudah wajib melaksanakan sholat, sehingga wajib bagi orang tua untuk mendidik anak agar taat terhadap Tuhan. Perintah pukullah di sini dengan pukulan kasih sayang, bukan pukulan emosi. Yang keempat adalah mengajarkan anak untuk ibadah puasa.
mengajarkan anak melakukan rukun Islam ketiga. Orang tua bisa mengajarkan anak untuk puasa setengah hari bila belum mampu. Jika ia sudah mampu, biasakan untuk berpuasa hingga waktu berbuka. Diriwayatkan dari Ar-Rubayyi bintu Muawiz, ia berkata, "Kami menyuruh puasa anak-anak kami. Kami buatkan untuk mereka mainan dari perca. Jika mereka menangis karena lapar, kami berikan mainan itu kepadanya hingga tiba waktu berbuka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari seorang perempuan soleha sahabat Rasul. Kelima, mengajarkan anak untuk menjadi pemimpin. Anak laki-laki kelak akan menjadi pemimpin dan menjadi seorang imam yang baik pula untuk keluarganya. Membuat anak menjadi mandiri dan seorang pemimpin adalah bagian dari cara mendidik anak laki-laki menurut Islam. Karena itu, mengajarkan anak menjadi seorang pemimpin itu sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Orang tua bisa mengajarkan anak untuk bersikap adil, tegas maupun mandiri sesuai tempatnya. Misalnya dengan menceritakan kisah teladan Nabi dan Rasul sehingga mereka bisa meneladaninya dan meneladani bagaimana kepemimpinan seorang Nabi dan Rasul. Keenam, mengajarkan bertanggung jawab dan mandiri. Rasa tanggung jawab wajib ditanamkan sedini mungkin sebagai salah satu cara mendidik anak laki-laki. Hal ini akan membuat anak memahami kewajiban dan kodratnya sebagai laki-laki. Anak laki-laki yang bertanggung jawab nantinya akan bermanfaat untuk keluarganya dan orang lain. Cara mendidik anak laki-laki dengan memupuk tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang lain perlu ditanamkan sejak usia dini. Sedangkan kemandirian merupakan salah satu kunci menjadi orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Anak laki-laki yang sudah terbiasa mandiri akan mudah mengatur berbagai urusannya sendiri. Misalnya, saat mengatur keuangan rumah tangga maupun pekerjaannya nanti. Ketujuh, mengajarkan akhlak mulia dan berbakti pada orang tua. Kebaikan seseorang akan dinilai dari dua hal, yaitu agama dan akhlaknya. Karena itu, ajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anak tentang akhlak baik dalam Islam, bagaimana berperilaku baik dengan orang lain, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Selain akhlak, berbakti pada orang tua juga merupakan hal yang harus dibiasakan sedini mungkin. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cara bicara maupun duduk daripada Fatimah." Aisyah berkata lagi, "Biasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Fatimah datang, beliau mengucapkan selamat datang padanya, lalu berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau mengamit
tangannya hingga beliau dudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Begitu pula apabila Nabi SAW datang kepadanya, maka Fatimah mengucapkan selamat datang pada beliau, kemudian berdiri menyambutnya, menggandeng tangan Rasulullah lalu menciumnya. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Delapan, mengajari Al-Quran. Mengajarkan dan memahami isi Al-Quran adalah cara mendidik anak laki-laki dengan benar. Memahami dan memaknai arti Al-Quran akan membuat anak menjadi seseorang yang soleh, serta menjaga kebersihan hatinya dari iri, dengki, dan penyakit hati lainnya. Rutin membaca Al-Quran akan membuat diri terasa lebih tenang dan dapat menjalani hari-hari dengan lebih matang. Selain itu, cara mendidik anak laki-laki ini akan membuat anak itu dapat menjaga diri dan hatinya sampai kelak nanti ada istri yang sudah pantas untuknya. Jangan sampai anak laki-laki terjebak pada hal-hal yang buruk, apalagi sampai pada pergaulan bebas. Isilah harinya dengan Al-Quran. 9. Mengajarkan rasa bersyukur. Salah satu cara mendidik anak laki-laki yaitu senantiasa rendah hati dan menanamkan kebiasaan bersyukur atas segala karunia Allah sejak dini mungkin. Kenalkan anak-anak atas rezeki yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah bisa kita balas sebagai manusia. Selain dengan mengucapkan Alhamdulillah, mengajak dan membiasakan anak untuk senantiasa sholat adalah salah satu cara menanamkan kebiasaan bersyukur pada anak. Ini bisa diterapkan dalam cara mendidik anak laki-laki usia sedini mungkin hingga 15 tahun dengan membangun disiplin dan kebiasaan yang baik. 10. Mengajarkan anak untuk selalu menyayangi. Mengajarkan anak untuk selalu menyayangi adalah cara efektif untuk mendidik anak laki-laki agar memiliki rasa kasih sayang yang tulus, tidak mudah menyakiti hati orang lain. Ajarkanlah anak selalu untuk menyayangi dan menghargai orang lain sejak dini yang diawali dari kebiasaan orang tua. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Aqra bin Habis mengatakan, "Aku mempunyai 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium satupun dari mereka." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham, la yurham." Yang artinya, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi. 11. Jangan terlalu banyak melarang anak. Terlalu banyak melarang anak dan menekan, apalagi sampai psikologinya terganggu. Biasanya, anak laki-laki yang kerap ditekan akan menjadi pemberontak dan tidak respek kepada orang tua. Dia punya kecenderungan untuk menjadi anak yang melawan apa saja yang dikatakan oleh orang tuanya. Terlalu sering melarang anak, di mana mereka selalu menerima umpan balik yang negatif, dapat merusak perkembangan mental anak. 12. Jangan pernah menghukum dengan kekerasan fisik. Untuk mendidik anak laki-laki, jangan sekali-kali mendidik anak dengan kekerasan. Hal itu akan menjadikan anak laki-laki kelak menjadi anak yang kasar dan tidak memiliki perasaan. Rasulullah SAW merupakan seorang pendidik yang baik dan lemah lembut. Sebagai umat muslim, tentunya kita harus mengikuti setiap ajaran dan teladannya.
Sifat kelembutan dan kasih sayang menjadi simbol, apalagi kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah lima kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh pada diri Rasul terdapat teladan yang baik bagi kalian, yaitu orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengingat Allah dengan banyak. (13) Ajarkan anak untuk tidak egois. Ajarkan pada anak laki-laki untuk tidak egois dan dapat menempatkan diri untuk mendahulukan orang lain. Hal ini akan mengajarkannya menjadi orang yang sopan, tidak sombong, dan mau menghargai orang lain. Ini juga merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. (14) Awasi tontonan anak dan bacaan anak. Kepribadian anak sangat dipengaruhi tontonan dan bacaan yang dikonsumsi anak. Maka pastikan bahwa dari kecil anak sudah diperkenalkan pada tontonan dan bacaan yang syarat dengan tokoh yang hebat dan menginspirasi. Hindari juga film, buku, atau video game berlebihan yang mengandung unsur kekerasan dan hal-hal buruk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah Tahrim ayat 6. Tontonan dan bacaan ini merupakan pintu bagi para orang-orang yang ingin menyesatkan generasi muda. Jadi, kita sebagai orang tua harus pintar-pintar dalam mengawasi dan memilah-milih tontonan ataupun bacaan yang baik untuk anak-anak kita. 15. Dukung anak untuk mengolah emosinya dengan baik. Setiap orang berhak untuk menjadi dirinya sendiri dan mengungkapkan perasaannya secara jujur. Begitu juga dengan anak laki-laki. Daripada mengajarkan bahwa laki-laki sejati itu seharusnya tidak menangis, tidak cengeng, ajarkan anak untuk mengolah emosinya dengan baik. Seperti halnya anak perempuan, anak laki-laki juga memiliki sisi hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Jika anak sedang marah atau sedih, tanyakan apa yang ia rasakan dan dengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Anak juga harus belajar bahwa amarah atau sifat agresif bukanlah cara terbaik bagi laki-laki untuk mengungkapkan perasaannya. 16. Hindari stereotip yang terlalu kaku. Untuk menanamkan pada anak bahwa siapapun bebas menjadi dirinya sendiri, hindari hal ini. Apalagi soal gender yang kaku.
Misalnya, anak laki-laki harus main mobil-mobilan dan anak perempuan harus main boneka. Beri kebebasan anak untuk memilih sendiri, baik itu mainan, baju, warna, atau cita-cita yang diinginkannya. Selain itu, tak perlu terlalu membeda-bedakan antara anak laki-laki atau anak perempuan, misalnya soal pembagian tugas rumah tangga. Ajari juga anak laki-laki untuk mencuci piring, memasak, dan ajari juga anak perempuan untuk membetulkan benda-benda yang rusak. Dan yang terakhir, menumbuhkan empati pada diri anak. Kepekaan dan rasa menghargai terhadap perempuan perlu dilatih sejak dini. Caranya adalah dengan mengajak anak untuk lebih peduli dengan orang-orang di sekitarnya, seperti teman, tetangga, teman sekolah, kakak, ataupun adiknya. Apalagi jika orang tersebut adalah seorang perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, Istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Hadis riwayat Muslim nomor 3729. Demikian cara mendidik anak menurut pandangan Islam. Semoga informasi ini bermanfaat. Pesan untuk anak laki-laki kita. Hai nak, sebagai seorang anak laki-laki, kamu memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pertama-tama, fokuslah pada pendidikanmu dan belajarlah dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi orang yang cerdas dan sukses di masa depan. Selain itu, jagalah kesehatanmu dengan selalu melakukan olahraga dan makan makanan yang sehat. Karena dengan tubuh yang sehat, kamu akan lebih mudah melaksanakan tugas-tugasmu. Jangan lupa juga untuk selalu bersikap sopan dan menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua. Jangan mudah terprovokasi dan jangan bertindak sembarangan. Terakhir, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada sesama. Ingatlah bahwa kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu kelak. Selamat berjuang, wahai anak laki-laki, semangat terus dan untuk meraih masa depan yang cerah. Terima kasih telah mengikuti informasi cara mendidik anak laki-laki menurut Islam bersama kami. Kami berharap informasi yang kami berikan dapat membantu mendidik anak lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, karena kebahagiaan mereka adalah prioritas kita. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga klik tombol like pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.